Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Afda Tri Pradana dengan NPM 247822091 dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas minggu ke-8 data analis ya, mengenai EDA atau Exploration Data Analysis, yang dimana EDA ini adalah sebuah proses eksplorasi awal pada dataset untuk memahami struktur, karakteristik, dan juga pola yang terdapat di dataset tersebut. Nah, tahapan EDA itu sebenarnya ada 5 ya. Di sini kita bisa lihat yang pertama itu persiapan dan pemahaman data, yang kedua itu pembersihan data, yang ketiga statistik deskriptif, yang keempat analisis hubungan antar variabel, dan yang terakhir adalah visualisasi dan interpretasi. Nah, di sini kita akan menggunakan dataset yang kelima, yaitu mengenai world energy consumption ya, karena saya absen 17. Nah, jadi dataset ini berisi data tahunan konsumsi energi berbagai negara yang ada di dunia. Yang mencakup energi itu mencakup energi fosil, energi terbarukan serta indikator ekonomi seperti GDP dan populasi. Nah, di sini kita langsung aja ke kodenya ya. Seperti yang saya bilang tadi, di tahap awal ini kita hanya ini ya, persiapan dan pemahaman data atau orientasi ke datasetnya. Di sini kalau kita outputnya ya. Nah, di sini sebenarnya tujuan awal itu kita melihat beberapa baris awalnya, lalu mengetahui jumlah data dan variabelnya, lalu kita dapat mengetahui tipe data dari tiap kolomnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini tampilan 5 baris pertama pada dataset World Energy Consumption ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di kolomnya atau fiturnya. Di sini ada country, year, ISO code, population, GDP, biofuel, cons, dan masih banyak yang lainnya. Dan di sini datanya sendiri ini masih banyak yang none atau NaN ya, yang berarti ini adalah apa ya, indikator missing value atau tidak ada nilainya. Nah, di sini kita lanjut ya ke langkah kedua, yang dimana di sini kita menunjukkan jumlah baris dan juga kolom. Nah, di dataset ini memiliki jumlah baris yaitu 22.012, sedangkan jumlah kolom ya yaitu 129. Nah, lalu yang terakhir ini kita melihat juga atau menunjukkan tipe data dari tiap kolomnya. Nah, di sini yang kita lihat inilah ringkasannya. Nah, di akhir ya ringkasannya nih. Jadi di kolom kuantitatif atau numerik ini ada 127 ya. Yang mana numerik ini mewakili bilangan apa? Kolom bertipe data float dan juga integer. Sedangkan kategorik di sini cuma dua ya, atau kualitatif, yang dimana ini ya yang mewakili tipe data objek, yaitu country dan juga ISO code. Nah, gitu. Selanjutnya kita akan pindah ke tahap 2, yaitu pembersihan data, yang dimana di sini saya melakukan cek missing value, lalu penanganannya, lalu duplikasi data, cek outlier, lalu ya kita verifikasi lah hasil akhir dari kita pengecekan outlier ini. Nah, di sini kita cek missing value-nya dulu. Nah, di sini data awal data awal dari dataset yang kita gunakan ini memiliki missing value dari tiap kolom itu ada 127 ya. Total kolom yang memiliki missing value yaitu ada 127. Nah, di sini uh, apa missing value dari kolom terbanyak di sini kita bisa lihat ada biofuel constant peak ya. Ini ada 20.000 data yang hilang dari kolom tersebut. Nah, di sini saya menangani missing value-nya. Ya, missing value-nya yang dimana kalau bilangan numerik itu saya gunakan ini ya, nilai median, lalu sedangkan apa namanya? Bilangan kategorik di sini saya menggunakan modus ya. Ya, modus. Ini kita bisa lihat aja outputnya. Nah, ini ya,
hasil penanganannya adalah 0. Oke, lanjut kita ke kedua ya ini, yaitu masih di tahapan pembersihan data, yaitu kita akan mengecek duplikasi datanya. Nah, di sini singkat aja ya. Ternyata di datasetnya ini tidak ada data yang terduplikat, maka hasilnya 0. Oke. Kita lanjut ke check outlier ya. Nah, ini saya tampilkan beberapa variabel ya sebelum kita tangani outlier ya. Jadi di sini ada year, population, GDP, behavior counts change TWH ya ini. Nah, ini kita bisa lihat ya. Di sini seharusnya kalau di year ini nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya, nggak ada outliernya karena nggak ada lingkaran-lingkaran atau titik-titik ini. Nah, di sini box plot ini ya, di grafik box plot ini kalau kita ngecek outlier atau visualisasi outlier menggunakan box plot itu ditandai dengan titik-titik atau lingkaran-lingkaran kecil ini ya, yang berarti itu muncul adanya outlier atau nilai ekstrim. Nah, lanjut kita tangani. Nah, ini hasil penanganannya ya. Maka tidak ada lagi lingkaran atau titik-titik kecil yang ada di variabel numerik ya nih. Ya, variabel numerik ya harusnya. Oke, selanjutnya ya ini hanya menyimpan dataset yang sudah bersih ya. Yang dimana nanti akan dijalankan lagi ke tahapan berikutnya gitu. Oke, selanjutnya kita ke tahap 3 yaitu statistik deskriptif mengenai variabel numerik dan juga kategorik. Nah, di sini pertama ini kita akan menganalisis statistik deskriptif kuantitatif atau variabel numeriknya. Oke. Di sini saya di sini terdapat beberapa variabel aja yang muncul ya sebagai sampel untuk pembahasan mengenai statistik deskriptif ya. Ya, seperti biasa di sini ada count, min, std ya, min 20 ya ini indeksnya beberapa persen dan juga nilai maksimumnya. Nah, std ini nilai simpangan baku ya. Ini kuartil pertama, kuartil ini median dan ini kuartil ketiga. Nah, kita bisa lihat ya dari outputnya. Di sini yang mau kita bahas mungkin seperti ya nggak ada ya. Oh ya, ya kurang lebih inilah. Jadi bagian ini menampilkan statistik deskriptif untuk semua variabel numerik di dataset. Sebenarnya saya kurang paham mengenai cara bacanya ini ya, angka-angka ini karena ini saya kurang tahu cara baca dalam ilmu matematikawan ya. Ya, jadi ini banyak simbol-simbol yang masih belum saya mengerti apa artinya di akhirnya ini. Gitu. Kita lanjut aja ke apa ini namanya? Statistik deskriptif kualitatif. Jadi di sini kita akan melihat statistik dari 10 negara untuk variabel kualitatif contohnya di sini negara ya, ada negara dan juga ISO code ya. Di sini kita bisa lihat di atas ya. Di sini di yang pertama atau country ini dia ini menampilkan kita lihat interpretasinya bentar. Jadi grafik ini memperlihatkan 10 negara dengan data terbanyak yang membantu memahami distribusi frekuensi antar kategori di dataset ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa yang tertinggi itu ada Zimbabwe, US, UK, Arab, dan Turki ya. Nah, ini titik-titik ini sebenarnya masih banyak lagi ya. Cuma ini diambil beberapa sampelnya saja. Nah, di kolom country ini dia ini memiliki 306 ya. 306 kategori unik yang berarti terdapat 306 negara ya. 306 negara atau wilayah yang berbeda.
dalam dataset World Energy Consumption ini. Nah, lalu di ISOCODE ini dia ini memiliki 219 ya, 219 data atau kategori unik. Nah, ini sebagian besar negara yang ini negara ya di sini. Cuma ini disingkat aja menjadi ISOCODE. Di sini misalnya AGO ini saya kurang tahu ya, AGO ini negara mana. Karena kalau ARG ini Argentina, ini DZA apa nih kurang tahu saya. AUS ini udah pasti Australia, BEL ini BEL ini sebenarnya banyak ya. Belgium mungkin ya, Belgium ya. Jadi dari dataset ini rata-rata memiliki jumlah data sekitar 123 ya, 123 observasi. Sedangkan di beberapa wilayah juga ada nilai terendahnya ya. Ini kita bisa lihat 28, 25, 19, 18, 11 gitu. Jadi kalau kita asumsikan bisa kita lihat bahwa statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah data di antar negaranya ya, yang kemungkinan besar itu disebabkan oleh perbedaan lamanya periode pencatatan data energi pada masing-masing negaranya. Oke. Lanjut kita ke tahap 4 yaitu mengenai analisis hubungan antar variabel. Nah, di sini ada dua langkah ya. Jadi kita itu yang pertama apa ya? Menganalisis hubungan dua variabel atau visualisasi bivariate. Nah, lalu yang kedua itu visualisasi multivariate atau hubungan banyak variabel. Nah, di sini kita bisa lihat outputnya. Nah, di sini grafiknya berjudul mengenai hubungan antara GDP dan konsumsi energi utama, ya, atau primary energy consumption. Nah, di sini kita menggunakan scatter plot ya untuk melihat hubungannya. Nah, dari hasil scatter plot atau grafik ini menunjukkan adanya hubungan positif antara kedua variabel. Nah, titik-titik yang ada di grafik ini itu membentuk pola kecenderungan naik ya. Walaupun masih banyak nih titik-titik yang ada di daerah bawah. Nah, yang menandakan bahwa semakin tinggi GDP di suatu negara, itu semakin tinggi juga pola konsumsi energi utamanya atau primary energy consumption-nya. Nah, hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu cenderung diikuti oleh peningkatan kebutuhan energi. Nah, negara dengan GDP yang besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok itu memiliki konsumsi energi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang. Nah, fenomena ini umum terjadi karena sektor industri dan transportasi di negara dengan ekonomi maju itu memerlukan energi dalam jumlah besar untuk menopang aktivitas ekonominya. Ya, itu asumsi kita sementara ya. Nah, selanjutnya kita akan ke visualisasi multivariate atau hubungan banyak variabel. Nah, di sini kita menggunakan ini ya, heat map ya, atau grafik heat map ya jenis ini ya. Nah, jadi di sini heat map antar variabel numerik aja. Nah, heat map di sini ya memperlihatkan kekuatan sih apa ya? Yang menunjukkan arah hubungan antar variabel melalui skala warna ya. Di mana warna merah di grafik ini atau heat map ini menunjukkan korelasi positif kuat dan warna biru itu menunjukkan korelasi negatif kuat ya. Nah, dari hasil heat map terlihat bahwa beberapa kelompok variabel ini memiliki korelasi yang tinggi satu sama lain. Nah, di sini kita kaitkan dari beberapa variabel ya. Contohnya di sini uh, misalnya mana ini? Energi fosil. Oh, ini agak sulit juga ya baca ya. Ya, intinya inilah. Lanjut aja ya paling. Kalau nggak kita baca di sini ya. Oke, lanjut aja.
kita yang terakhir ya. Nah, yang terakhir ini kita akan visualisasi dan interpretasi akhir. Nah, di sini kita akan memilih 2 atau 3 visualisasi paling representatif ya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, di sini kita akan menjelaskan secara detail ya mungkin. Nah, kalau yang awal ini seperti yang saya bilang tadi, jadi di sini visualisasi dari hubungan dua variabel, yaitu hubungan GDP dengan konsumsi energi, yang dimana sama ya, jadi negara dengan GDP tinggi cenderung memiliki konsumsi energi yang lebih besar, menunjukkan adanya korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan energi. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu yang heat map ini, nah ini baru kita jelasin ya. Jadi di sini kita ambil beberapa sampel ya. Jadi kan heat map ini memperlihatkan ini ya, hubungan antar variabel melalui skala warna, di mana yang merah itu positif kuat, yang sedangkan yang biru itu negatif kuat. Nah, di sini kita ambil beberapa sampel lah untuk menjadikan interpretasinya. Jadi di sini misalnya variabel terkait energi fosil seperti oil consumption atau coal ini ya, oil consumption dan coal consumption, mana nih? Coal consumption. Ya, oil consumption dan coal consumption dan gas consumption. Nah, eh, 3 variabel tersebut itu memiliki korelasi positif kuat antar sesama variabel energi fosil. Nah, lalu yang kedua ini variabel energi keterbarukan seperti renewable consumption, solar electric dan wind electric. Nah, di sini menunjukkan korelasi positif yang kuat satu sama lain. Lalu korelasi positif juga terlihat antara primary energy consumption dan GDP. Nah, sama di ini ya, di awal tadi. Jadi di sini variabel mengenai primary energy consumption dan GDP ini lebih mencolok ya. Yang mana kedua variabel ini mendukung hasil analisis dari heat map ini atau hubungan banyak variabelnya. Nah, beberapa variabel juga ini menunjukkan korelasi negatif ya atau negatif kuat terhadap emisi karbon atau carbon emission, yang menandakan bahwa peningkatan penggunaan energi terbarukan itu dapat menurunkan tingkat emisi. Nah, lanjut kita ke yang terakhir ya ini. Yang terakhir mengenai grafik garis ya, grafik garis mengenai tren konsumsi energi terbarukan per tahunnya. Nah, kita bisa lihat ya, grafik garis di sini itu menampilkan perkembangan rata-rata konsumsi energi terbarukan dari tahun ke tahunnya. Nah, kita lihat ini dari grafik ini sangat meningkat signifikan ya, terutama setelah tahun 2000. Nah, hal ini menunjukkan adanya transisi global menuju energi bersih dan berkelanjutan, di mana penggunaan sumber energi terbarukan semakin meningkat seiring kesadaran terhadap isu lingkungan dan efisiensi energi. Nah, peningkatan konsumsi ini juga atau konsumsi energi terbarukan menandakan upaya dunia dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor energi ya tentunya. Oke. Oke, mungkin itu saja ya mengenai 5 tahapan dari Exploration Data Analysis atau EDA ya. Baik, mungkin itu saja mengenai penjelasan di minggu ke-8 ini mengenai EDA. Bila ada kekurangan dalam pembahasan video ini, saya mohon maaf. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.